Kantor Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara atau IKN terus digenjot agar selesai sesuai target. Saat Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan pada Jumat 1 Maret 2024, pembangunan kantor itu sudah mencapai 74%. Perlu diketahui, kompleks Istana Kepresidenan di IKN terdiri dari berbagai area, mulai dari kantor kepresidenan yang berbentuk Garuda, Istana Presiden, dan lapangan istana. Kompleks Istana Kepresidenan tersebut dibangun pada lahan seluas 55 hektar. Di Senat Istana dapat lapangan upacara di halaman istana dengan luas 1 hektar lebih. Pembangunan lapangan ini dikebut dikarenakan akan digunakan sebagai tempat dilakukannya upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2020. Untuk kita bisa menyegerakan untuk menggelar Zoom. Jadi sebagai informasi Pak Prof, ini saya kira kemarin kita bahas tentang politik transaksional, sekarang kita masuk di IKN setelah merespons pertanyaan dari salah seorang guru besar di Unhas, dan untung itu panggilan saya, dan untung apakah ada update mengenai IKN ketika Unhas misalnya ada Pokja, terus ada komponen terkait agrokompleks, ada medical kompleks, ada technoscience, dengan ada sosial humaniora. Komponen-komponen ini dan kiprah Unhas ini adalah bagaimana menjadi bagian untuk memberikan peranan sumbangsi terhadap pembangunan IKN. Karena kita tahu bahwa Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan dan terkhusus lagi Makassar itu berhadapan langsung dengan IKN, sehingga tentu banyak sumber yang bisa berkiprah di sana. Tidak hanya sumber daya manusianya, tetapi sumber daya alamnya juga bisa. Dan sebagai mahasiswa ikut terlibat di dalamnya, sehingga peranan akademisi, praktisi, profesional, alumni UNHAS ini sangat besar potensinya. lihat tahun sekarang ya Masih, Bang. Iya. masih ya. Jadi Itu hari ditandatangani dua ribu tahun lalu. dua puluh dua puluh 20 Iya. Februari 2023. Ya. Iya. Perlu diperkenalkan dan diproklamirkan kepada kita semua bahwa dengan adanya Pokja yang di SK-kan oleh Pak Rektor, Profesor Jamaluddin Jompah, itu mengindikasikan bahwa Unhas, standing point Unhas tentang IKN ini sangat menyambut dari segi kebijakan. Jadi tentu kami di Unhas tidak akan lama lagi, kita akan meninggalkan lagi perdebatan yang masih mempertentangkan apakah boleh atau tidak boleh IKN. Kita sudah tinggalkan itu, Pak Moderator. Kita akan membuat kerjasama yang ofisial antara Kepala Badan Otorita IKN itu Prof. Bambang nanti dengan kita untuk beberapa tema yang mendesak. Tentu mungkin karena kita sudah ketemu dengan Deputi Sarana dan Prasarana, mungkin aspek yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Transportasi laut juga sempat disinggung, dan kalau tidak salah kemarin mungkin saya dengan teman-teman dari ilmu kelautan di sini ada Pak Ahmad Bahar dan Pak Rijal, nanti kita akan fokus melihat secara detail bagaimana Balikpapan yang menjadi salah satu-satunya akses untuk IKN. Ya, di samping nanti dengan membuat buku, kemudian melakukan MOU, dan insya Allah setelah Lebaran ini mudah-mudahan sudah ada kegiatan. Tetapi secara personil dari anggota Pokja IKN itu sudah ada kegiatan, tapi masih secara individual. Saya tahu di sini ada juga setelah MOU-nya nanti setelah Lebaran, insya Allah saya dan Prof. Budimawan bersama Prof. Adi Maulana dan tim Pokja sangat optimis kita bisa berkiprah di IKN. Online akan ada Prof. Amran Razak dan
Pak Nas Andi, maksud Prof Masih ya. Oke, menarik. Assalamualaikum. Eh, Ya lanjut ya, ya. Assalamualaikum. iya, Waalaikumsalam. selamat bergabung Ya, Kak Meran, Prof Aji. Ya. Kan pemerintah juga eh, sedang menyesuaikan rencana-rencana yang telah mereka buat dengan pertimbangan banyak hal tentunya. Ini sekarang lagi apa namanya berlanjut dengan kemarin dari hasil pembicaraan kami dengan kita semua dengan uh, Deputi Sarana dan Prasarana, sepertinya memang yang menjadi prioritas ini adalah sarana dan prasarana untuk banyak kepentingan. Unhas banyak kepentingan, wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya punya banyak kepentingan dengan keberadaan IKN ini. Kaji secara mendalam terkait dengan kebutuhan logistik di Kalimantan ini pada umumnya, terutama di ibu kota negara secara khusus, itu memang harus disuplai dari luar. Nah itu dari luar. Jadi baik itu kebutuhan infrastruktur, kemudian kebutuhan kebutuhan logistik lah ya, ya. Jadi itu harus disuplai dari luar. Ada beberapa alternatif barat, Sulawesi Tengah, dan kita Sulawesi Selatan. Jadi itu terkait dengan logistik untuk pembangunan IKN. Melihat kondisi pelabuhan Samarinda, Balikpapan, itu kelihatannya kalau betul-betul IKN ini berkembang sesuai dengan proyeksi yang telah dilakukan oleh Bappenas, maka tentu itu mungkin ke depan itu akan crowded ya. Memang masih perlu ditinjau dari sisi Ya, kebencanaannya. Jadi memang untuk ya, KLHS betul. itu udah pernah dibikin, tetapi ternyata KRB-nya belum tuntas ya. KRB itu dokumen kajian KRB. risiko bencana sendiri. Kami Yes. rencana memang bisa sinergi dengan teman-teman. Rencana ada Rakornas di bulan April ini di Bandung. Ini termasuk yang kami mau lempar ke ini supaya KRB ini betul-betul diperhatikan dalam pembangunannya nanti. Menarik Betul. sekali ini terkait ke bencanaan ini kan ke akhir-akhir ini kan dengan adanya cuaca yang ekstrim, bencana baik longsor, gempa, kebakaran dan sebagainya. Jadi memang kajian-kajian infrastruktur itu memang sudah perlu dilengkapi dengan faktor kebencanaan, termasuk di transport. Jadi transportasi itu harus siap terhadap bencana. Jadi transportasi bahwa sisi IKN buat kita artinya daerah timur ya. Di timur itu artinya timur dari IKN, posisi kita Sulawesi itu sebenarnya kan sangat potensial ya. Sepanjang pantai barat kita itu sebenarnya punya potensi besar, itu bisa mendukung pembangunan yang ada di sana dari segala sektor. Kalau saya berbicara dari sektor transportasi, bahwa pemanfaatan segala sumber daya itu sebenarnya bisa untuk mendukung ke sana. Tapi bagaimana membangun infrastruktur, terutama yang mengenai transportasi di sepanjang jalur baratnya kita, mulai dari Bulukumba di bawah sampai mungkin sampai Manado di atas. Nah, yang paling memungkinkan bagi saya itu bagaimana membangun infrastruktur terutama transportasi kereta dan pelabuhan, juga pesawat, bagaimana mengkoneksikan antara beberapa daerah tersebut, dan juga mungkin, tapi ini baru kemungkinan saja, bahwa kita coba membuka kembali lagi kemungkinan adanya terusan Sulawesi. Kenapa saya katakan terusan Sulawesi menjadi isu penting, walaupun juga itu memang perlu kajian yang lebih dalam, terutama mengenai masalah lingkungan, adalah bagaimana mengkoneksikan nanti antara IKN dengan wilayah timur. Kalau kita berhitung dari Teluk Tomini langsung itu, tidak perlu lagi kita mutar di utara dan selatan. Dan saya pikir itu sangat-sangat bagus kalau memang kalau kita seharusnya akan mengadakan kajian di situ. Dengan berkembangnya menjadi ibu kota, maka tentu mobilitas daripada masyarakat untuk ke sana lebih tinggi dan mungkin saja akan berpindah tempat. Sebab itu maka pasti memerlukan pangan. Jadi saya melihat bahwa langkah awal yang dilakukan di sana adalah adanya langkah awal pertanian perkotaan.
di ibu kota Nusantara. Dan juga saya melihat banyak potensi-potensi yang ada di wilayah mitra daripada IKN itu sendiri. Oleh sebab itu, maka kebetulan di Pokja itu sudah ada divisi agrokompleks. Kami mau sampaikan bahwa di Unhas ini banyak sekali pakar-pakar di pertanian, Fakultas Pertanian yang telah banyak menciptakan teknologi-teknologi. Oleh sebab itu, barangkali disitulah kami akan menyumbangkan supaya penghasilan daripada pemerintah untuk menghasilkan pangan bagi semua masyarakat yang ada di IKN dan sekitarnya itu bisa terpenuhi secara langsung. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan.